Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang Isra Nabi Musa alaihissalam dan teman mudanya yaitu Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi dan hubungannya dengan makna pemansuhan ayat, maksudnya syariat di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir." Ayat manapun yang kami mansuhkan atau kami biarkan terlupa, maka kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang semisalnya. Tidak tahukah engkau, Muhammad, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Berkenaan Isra Nabi Musa dan teman mudanya, telah dijelaskan bahwa mereka berjalan mencari guru yang dijanjikan, hamba Allah yang dijanjikan untuk belajar ilmu yang khusus darinya, yaitu akan mencarinya walaupun harus berjalan berabad-abad. Untuk mengingatkan kembali, ayatnya berbunyi yang maksudnya bahwa, dan ingatlah saat ketika Musa berkata kepada teman mudanya, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan. Meskipun aku harus berkelana berabad-abad lamanya. Jadi karena ini berkelana berabad-abad lamanya, jelas bukan tertuju kepada pribadi Nabi Musa dan teman mudanya, tapi tertuju kepada umat mereka yang terus mencari yang dijanjikan kedatangannya itu, kok belum datang. Padahal yang dijanjikan itu katanya akan datangnya pada pertemuan dua lautan. Selanjutnya Allah telah berfirman, maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa akan terhadap ikan mereka, dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Jelas sekali, kalau ikan ini merupakan bekal, bagaimana mungkin suatu bekal ikan tiba-tiba bisa lompat ke laut? Karena pasti yang namanya bekal itu adalah bukan benda yang hidup. Jika orang misalnya pergi rekreasi membawa bekal ikan, tentu harus ikan goreng, ikan bakar, ikan pepes, bukan ikan hidup. Ya, tetapi di sini jelas sekali. Maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka lupa akan ikan mereka, dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan ketika mereka berdua, yaitu Musa dan Isa ibn Maryam alaihissalam, telah melewati tempat itu, berkatalah ia kepada teman mudanya, bawalah makanan pagi kita, sesungguhnya kita telah merasa letih disebabkan perjalanan kita. Nah, ini pun menggambarkan kepada kaum mereka. Mereka pun semua umat beragama di akhir zaman ini mempercayai akan kedatangan seseorang Rasul Allah, utusan Allah, apapun itu namanya, yang mereka percayai kedatangannya itu akan memenangkan agama mereka atas agama-agama yang lainnya. Umat Yahudi juga mempercayai seperti itu, umat Nasrani juga mempercayai seperti itu, umat Hindu juga percaya seperti itu, umat Buddha juga percaya seperti itu. Demikian pula umat Islam mempercayai bahwa akan datang seseorang yang dijanjikan kedatangannya untuk apa? Untuk memenangkan agamanya atas agama sebelumnya. Tapi dalam kenyataannya sampai saat ini umat Yahudi sudah ribuan tahun menunggu, kok katanya Elia kedua yang turun dari langit belum juga turun, padahal katanya dijanjikan dalam kitab Malaki bahwa Elia itu akan turun lagi, yang pernah naik ke langit akan turun lagi menjelang diutusnya Yesus Kristus.
belum hadir, belum datang. Oleh karena itu Isa ibnu Maryam itu nabi pendusta katanya. Kenapa? Karena janjinya belum tadi. Harus datang dulu Elia dari langit, belum datang. Berarti Isa itu adalah dusta. Muhammad juga dusta. Sebab itulah ketika pemahaman tentang nubuatan itu menjadi kacau balau, maka mereka akan berjalan berabad-abad sampai letih. Tapi menurut mereka yang dijanjikan itu belum datang, padahal telah datang. Kemudian dan ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, berkatalah ia kepada teman mudanya, bawalah makanan pagi kita, sesungguhnya kita telah merasa letih disebabkan perjalanan kita. Bahwa meminta makanan pagi atau sarapan dalam kasyaf, dalam mimpi, atau dalam penglihatan rohani, dalam ru'ya, menunjukkan keletihan, menunjukkan rasa letih. Kok belum datang-datang juga ya? Udah capek nih, kok belum datang juga? Pada umat sudah kayak begini rusaknya. Udah harus datang seorang pahlawan, kok belum datang saja pahlawan yang dijanjikan itu. Dalam ayat ini bermaksud menyatakan bahwa sesudah melewati tempat pertemuan dua lautan, yaitu lautan Taurat dan lautan Al-Quran, bertemu pada masa pengutusan roh kebenaran yang membawa seluruh kebenaran, atau kepada nabi yang seperti Musa yang pada mulutnya Allah akan meletakkan seluruh kebenaran. Bahwa Nabi Musa dan teman mudanya akan mulai merasa heran bahwa jangan-jangan nabi itu telah muncul, tetapi mereka sendiri tidak dapat mengenalinya. Dalam ayat itu, sebutan Nabi Musa alaihissalam dan teman muda beliau masing-masing mewakili terhadap kaum mereka yang juga sama-sama menunggu kedatangan seseorang dengan nama yang berbeda, tapi wujudnya satu. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurahu wa takhada sabilahu fil bahri azaba. Ia, yaitu teman mudanya, menjawab, apakah engkau melihat ketika kita berhenti untuk istirahat di batu karang, batu patas tadi, dan aku, kata Nabi Isa, kata teman mudanya, aku lupa akan ikan itu. Dan tiada yang buat aku lupa untuk mengatakannya kepada engkau tentang loncatnya ikan itu, kecuali setan. Dan ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Kata sakhrah dalam bahasa mimpi, yaitu batu karang, dan kasyaf menunjukkan kehidupan yang penuh bergelimang kejahatan dan dosa. Maka ungkapan ketika kita berhenti untuk beristirahat di batu padas, batu karang tadi, mengandung arti bahwa jika kedua lautan itu kelak bertemu, yaitu ketika syariat Nabi Musa alaihissalam akan berakhir, dan seorang nabi baru dan syariat baru yang akan muncul dari kalangan saudara Bani Israel, yaitu nabi yang seperti Musa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika itu orang-orang Yahudi dan golongan ahli kitab akan tenggelam dalam kehidupan bergelimang dosa dan kejahatan. Ini arti sakhrah. Ketika istirahat di sakhrah itulah kita bergelimang dosa. Ikan yang merupakan ketakwaan telah loncat, terhilang dari mereka dan masuk ke dalam lautan yang baru. Itulah kata-kata, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Menyatakan bahwa ketakwaan dan ibadah sejati kepada Allah SWT akan lenyap dari golongan ahli kitab. Inilah makna ia menjawab, apakah engkau tidak melihat atau melihat ketika kita berhenti untuk istirahat di batu padas tadi, ketika kita istirahat dan aku lupa terhadap ikan itu, yaitu ketakwaan, lupa ketakwaan itu. Dan tiada yang membuat aku lupa untuk mengatakan tentang loncatnya ikan tadi kecuali setan.
dan ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Ya, Musa berkata, itulah yang sedang kita cari. Maka mereka berdua kembali sambil mengikuti jejak mereka sendiri. Selanjutnya dikatakan, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Ini yang dicari tadi. Maka mereka bertemu dengan seorang hamba dari antara hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari hadirat kami. Siapakah hamba Allah atau Abdullah itu? Hamba Allah tadi yang telah dikarunia rahmat Allah SWT dan telah diajari pula ilmu olehnya secara khusus, yang untuk mencarinya Nabi Musa alaihissalam dalam mentaati perintah Allah Ta'ala telah menempuh perjalanan yang begitu panjang yang sukar, yaitu berabad-abad. Ini dalam Kasyaf, yang merupakan pusat perhatian dan pemegang peranan utama dalam seluruh kisah itu. Siapakah hamba Allah tadi? Orang itu tiada lain adalah Nabi yang seperti Musa, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang muncul di kalangan Bani Ismail. Orang itu tidak lain adalah roh kebenaran yang membawa seluruh kebenaran yang kedatangannya disyaratkan oleh Nabi Isa ibnu Maryam di dalam Injil Yohanes 16 bab 16 ayat 12 sampai 16, silakan baca. Orang tadi tidak lain adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang ruhnya, sekali lagi, yang ruhnya telah mendapat perwujudan dalam kasyaf Nabi Musa alaihissalam. Alasan-alasan untuk itu adalah sebagai berikut. 1. Beliau itu Nabi Muhammad SAW tersebut abdi atau hamba, disebut hamba Allah, Abdullah dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 24, dalam surah Al-Anfal ayat 42, dalam surah Bani Israel ayat 2, dalam Al-Kahfi ayat 2, dalam surah Al-Furqan ayat 2, dalam surah 39, dan juga dalam surah-surah lainnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW merupakan hamba Allah yang paling utama. Kedua, Nabi Muhammad pun disebut rahmatul lil alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Buat aku, Allah tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi nama julukan itu yaitu sebagai hamba abdi dalam Al-Quran tidak dikemukakan kepada siapapun kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dikaruniai ma'rifat ilahi yang berlimpah-limpah dan mencapai puncak kesempurnaannya. Berikutnya, hamba Allah itu yaitu Nabi Muhammad memberitahukan kepada Nabi Musa itu bahwa beliau, Nabi Musa, tidak akan mampu berdiam diri, tidak akan mampu bersabar menghadapi 3 pelajaran khusus yang diajarkan hamba Allah itu kepada Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW tentang ketidaksabaran Nabi Musa itu telah bersabda, diriwayatkan, alangkah baiknya jika Nabi Musa itu tetap berdiam diri, tidak banyak tanya, seperti kaumnya Bani Israel tentang lembu yang disembelih. Jika beliau berbuat demikian, tentu, kata Nabi Muhammad, kita akan dianugerahi lebih banyak ilmu mengenai hal-hal yang gaib. Kitab Bukhari, hadis Bukhari, kitab At-Tafsir. Hakikatnya ialah Nabi Musa pernah juga menyaksikan tajaliyat penampakan Tuhan yang digambarkan dalam surah 28 ayat 30. Kemudian juga dalam ayat lain dikatakan Nabi Musa pun pernah meminta kepada Allah Ta'ala ketika di Gunung Tur
ya Tuhan, aku ingin melihat Engkau. Kata Allah Ta'ala, engkau tidak akan mampu melihatku. Tapi demikian, lihatlah gunung itu, aku akan bertajalli kepada gunung itu. Jika gunung itu pada tempatnya, tetap engkau pun akan mampu. Tapi ketika Allah bertajalli kepada gunung itu rebah dan Nabi Musa pun pingsan. Dan ketika sadar, mengebukan, Maha suci engkau, akulah orang yang pertama beriman kepadanya pada tempat. Jadi jelas sekali bahwa kisah perjalanan Nabi Musa dan teman Musa itu merupakan kasyaf perjalanan rohani tentang kedatangan Nabi yang seperti Musa, yang martabat rohaninya jauh lebih sempurna daripada beliau. Karena itu kepada Nabi inilah telah diajarkan syariat yang terakhir dan tersempurna, yaitu ajaran Islam Al-Quran. Insya Allah masalah ini kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.